Selamat kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Aca, doa yang sangat memberkati kita semuanya. Tuhan, amin. Ya, Terima kasih. memuji Tuhan dengan yang sekaligus menyambut firman Tuhan. Ya. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat Dia berkesukaan, alangkah sukacitanya kita tanya terus. Indahlah Yesus gambar hatiku, dunia jauh berjaya dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus gambar hatiku. Betapa indah hatinya yang ramai tak hatiku. Hidup menanti Dia bernyanyi dan bersyukur. Tinggallah harinya gambar hatiku. Mulia jatuh berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus gambar hatiku. Betapa indah harinya saat Dia berkesukaan, alangkah sukacitanya rumah berita tanya terus. Indahlah harinya Yesus gambar hatiku. Dunia jadi penemu, berjaga dan berdoa terus. Indahlah Yesus gambar hatiku. Betapa indah hatinya yang lama menitap hatiku. Hidup mengasihi Dia, bernyanyi dan bersyukur. Indahlah harinya Yesus gambar hatiku. Dia cari penebus, berdoa dan berjaga terus. Indahlah namanya Yesus gambaran hatiku. Yesus gambaran hatiku. Baik, puji Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Charles. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih untuk kita semuanya. Selamat pagi, saudara-saudaraku. Salam sehat buat kita semuanya. Ya, baik. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kita angkat bersama. Dan saatnya kita akan sama-sama merenungkan firman-Nya, firman Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah saudaraku, kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus untuk kita sama-sama belajar dari kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa, amin. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, inilah kami Tuhan, anak-anak kudus-Mu ya Bapa, orang-orang tebusan darah-Mu yang Engkau hargai dengan lunas dibayar. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Pagi hari ini
Kami kembali lagi dengan bersemangat ya Tuhan. Kami datang bersyukur kepadamu ya Bapa, memuji-muji namamu yang kudus. Kami mengangkat hati kami Tuhan untuk meninggikan kemuliaan-Mu. Terlebih Tuhan, kami selalu siap menerima setiap pengajaran, setiap kebenaran yang mencerahkan hati dan pikiran kami, membuat kami selalu bersemangat untuk melakukan semua tugas pekerjaan kami dengan selalu berhati-hati sesuai dengan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, salam sehat buat kita, sangat berharga. Berkat Tuhan setiap hari selalu menguatkan kita, saudara-saudaraku. Puji Tuhan, ya kita kembali lagi merenungkan, memikirkan, dan juga menikmati indahnya pemberitaan setiap kebenaran firman yang terus mengajar dan mendidik kita, saudara-saudaraku, melihat kesetiaan Kristus dalam hidup kita semakin diperjelas, semakin diberikan kita pengertian-pengertian yang lebih kuat lagi tentang pemeliharaan kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Ini adalah suatu kenyataan yang sungguh-sungguh menjadi kebanggaan kita bersama. Amin. Inilah Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita yang digerakkan, yang diteguhkan oleh kasih yang sempurna, kasih Kristus yang mulia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya kita masih terus melanjutkan ya pembelajaran kita firman kebenaran dari Galatia pasalnya yang kelima. Kemarin saudara-saudaraku masih mengacu kepada Galatia pasal 5 ayat 6 sampai 7. Saudaraku, kita sudah melihat sama-sama kasih yang sempurna, kasih tidak pernah gagal. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat luar biasa. Semakin kita merenungkannya, semakin kita menambahkan lagi pengetahuan kebenaran ke dalamnya, ya, yang kita sama-sama lihat dari pengajaran firman kasih karunia Allah, maka semakin mendalam kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang istimewa dalam pengalaman hidup kita. Dan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudaraku, kasih karunia Allah ini adalah kebanggaan kita bersama. Tidak ada yang lain lagi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali, merenungkan lagi bahwa ketika kita membayangkan kebaikan Tuhan, ya, memulai pemahaman yang baru ini, ya, pemahaman yang baru, berkat yang baru, ya, campur tangan Tuhan yang baru, rencana Tuhan yang baru di dalam kehidupan kita, ya, melalui pengenalan akan kasih karunia Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, saudara-saudaraku, ya, menopang terus hati dan pikiran kita untuk maju terus di dalam pengenalan akan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang sangat istimewa bagi kita semuanya. Jadi saudaraku, ya, kasih tidak pernah gagal. Ya, charity never fail. Ini sangat luar biasa karena di tengah-tengah dunia yang berubah-ubah, kondisi-kondisi yang berubah-ubah di dunia ini, saudara-saudaraku, banyak kegagalan terjadi. Dan setiap hari kita bisa menyaksikan kegagalan manusia hari demi hari. Itulah yang dipertontonkan oleh
manusia di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Terlalu banyak kegagalan yang bisa kita saksikan, tidak mengenal siapa orangnya, dari pemimpin, dari masyarakat, dari orang-orang yang dianggap menjadi panutan, dari organisasi-organisasi, kelompok-kelompok orang yang merasa lebih kuat dari yang lain, tapi kita menyaksikan kegagalan-kegagalan itulah yang terjadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, benarlah apa yang telah dipilihkan oleh Tuhan buat kita, bahwa kasih tidak pernah gagal. Amin. Kasih ini bukan kasih manusia. Kasih ini bukan kasih yang bersumber dari pikiran manusia. Kasih ini bukan bersumber dari pengetahuan manusia, dan bukan dari apa yang diusahakan oleh manusia, tetapi inilah kasih yang tidak pernah gagal, yang dinyatakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Salibnya adalah kemenangan. Amin. Salib Yesus Kristus adalah bukti kemenangan kita, saudara-saudaraku, terhadap segala pencobaan yang tidak akan pernah bisa menjauhkan kita dari kasih Allah yang setia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan ketika Allah memulai, sekali lagi, ketika Tuhan Allah, Yesus Kristus memulai pernyataan kasih yang sempurna ini, di dalam Yesus Kristus, saudara-saudaraku, untuk menjadi milik kita, untuk menjadi jalan hidup kita, menjadi kebenaran, jalan dan kebenaran dan hidup bagi kita. Saudara-saudaraku, ini melalui suatu peristiwa yang sangat unik. Sekali lagi, ini dilakukan oleh Yesus Kristus, menyatakan kasih yang sempurna ini, melalui satu peristiwa yang sangat unik. Dan kalau orang tidak memahami dengan baik apa maksud Tuhan di dalam peristiwa ini, maka Bapak Ibu Saudaraku, mereka tidak akan melihat keistimewaan daripada kasih Allah yang sempurna ini bekerja saat ini, di dalam kehidupan orang yang percaya. Nah, saudaraku, marilah kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 9. Saya mengajak kita untuk melihat bagaimana pertama kali, bagaimana diawali oleh Yesus Kristus menyatakan kasih karunia yang sempurna ini, kasih yang menggerakkan iman yang sesungguhnya ini, yang membawa kedekatan kita kepada Tuhan Yesus, itu dimulai oleh Yesus Kristus dengan menangkap seseorang yang tadinya adalah seorang pemimpin pemberontak kepada Allah, dengan menyelamatkan musuhnya, menyelamatkan musuh Allah yang terbesar, dan kita akan lihat bagaimana orang ini menerima kasih karunia Allah tanpa ada sesuatu apapun yang bisa diambil dari dirinya sendiri, tapi semuanya berasal dari Allah semata. Dari Kisah Para Rasul 9, kita akan sama-sama membaca mulai dari ayat 1. Jadi kita lihat akan pertobatan atau keselamatan yang dialami oleh rasul kita, rasul bangsa lain, yaitu Rasul Paulus. Kita mulai dari sini, dari ayat 1.
Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika Saulus menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, Saulus menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Saulus ini, saudaraku, adalah seseorang yang dengan motivasi yang berkobar-kobar ingin mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang diselamatkan selama pelayanan Yesus di bumi dan juga selama pelayanan murid-muridnya, ya. Dan Saulus ini, saudara-saudaraku, adalah seorang Farisi. Dia adalah seorang ahli Taurat, dan pada saat itu yang ada di dalam hatinya adalah ingin membunuh para pengikut Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dia tidak cukup hanya ingin menganiaya 1-2 orang yang ada di Yerusalem, pengikut-pengikut Yesus, tapi dia juga ingin mematikan semua orang yang mengaku percaya kepada Yesus, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, dimanapun, termasuk yang ada di kota Damsyik sampai keluar kota Yerusalem. Saudara-saudaraku, kemarahan itulah yang menggelora di dalam hati dan pikiran daripada Saulus. Saulus ini sangat memusuhi Tuhan, memusuhi salib Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan dia ingin menghentikan pemberitaan tentang Yesus Kristus di muka bumi ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Saulus inilah gambaran daripada pemberontakan yang digabungkan antara orang Israel, bangsa pilihan Tuhan, dan juga pemberontakan daripada bangsa-bangsa lain digambarkan di dalam kemarahan seorang Saulus. Karena Saulus ini yang kemudian kita kenal sebagai Paulus adalah warga negara Roma, ya, dari bangsa lain. Tapi sejatinya, ya, secara darah dan daging dia adalah orang Israel. Dia adalah seorang Farisi, pemimpin yang sangat luar biasa diikuti oleh banyak orang, dan orang yang sangat fanatik beragama. Saudara-saudaraku, ya, itulah Saulus, orang yang sangat fanatik beragama, dan di dalam kefanatikannya itulah dia, ya, mempunyai satu kemarahan yang besar, mempunyai satu keinginan yang sangat luar biasa jahat melawan Tuhan. Dan saudara-saudaraku, dia mempunyai rencana. Rencananya adalah dia harus menghentikan semua pemberitaan tentang Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam keadaan motivasi yang sangat, ya, mengerikan, ya, memusuhi Tuhan, itulah terjadi sesuatu yang sangat dahsyat kepada dirinya, di mana kasih karunia Allah, ya, mengajak mendamaikan seorang pemberontak, Saulus, mendamaikannya kepada Tuhan, supaya Saulus mengetahui betapa Tuhan sangat mengasihi dia dan mengasihi semua orang di dunia ini, oleh karena Yesus Kristus yang sudah mati dan berkorban
menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu kita lihat di dalam cerita ini, kisah Saulus ini di kisah 9 ayat 3 dikatakan, apa yang terjadi selanjutnya? Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah perjumpaan pertama kali antara Saulus dengan Tuhan Yesus. Saulus yang ada di bumi, Tuhan Yesus yang ada di dalam sorga. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa kita lihat di sini bahwa orang yang dikuasai oleh kedagingan, orang yang dikuasai oleh kuasa dosa dan kuasa maut, orang yang dikuasai oleh kebencian yang bernyala-nyala, orang yang dikuasai oleh pemberontakan kepada Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara, justru disitulah Yesus datang menemuinya. Amin. Yesus datang menjumpainya dari dalam surga. Yesus menyambut kemarahan yang besar ini. Yesus menyambut kebencian yang bernyala-nyala ini. Saudara-saudaraku, dengan lemah lembut Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari perkataan Tuhan Yesus dari sorga ini bisa kita pahami bahwa Yesus telah menggambarkan dirinya, pengenalan akan dirinya. Sebab Bapak Ibu Saudaraku, pengenalan akan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang bukan daging lagi, yang bukan hidup di dalam daging lagi, tapi Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Di situ kita lihat Bapak Ibu Saudaraku bahwa Yesus sudah menggambarkan bahwa pengenalan akan Yesus Kristus adalah pengenalan akan penderitaannya. Itulah saat ini Bapak Ibu Saudaraku, cara untuk mengenal Yesus, mengenal Allah, mengenal Tuhan yang benar adalah saat ini apabila kita mengerti tentang penderitaan Yesus Kristus. Amin. Penderitaannya, sengsaranya yang menebus hidup kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa jawabnya? Jawab Saulus kepada Tuhan Yesus ketika pertama kali Yesus menjumpai dia, menemui Saulus. Ayat 5 dikatakan, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, pemberitaan yang benar bukan pemberitaan tentang kemakmuran. Bapak Ibu Saudaraku, pemberitaan tentang Tuhan, pemberitaan tentang firman Allah, pemberitaan tentang kasih Tuhan saat ini bukan memberitakan tentang kemakmuran dunia, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, karena Yesus Kristus pertama kali menyatakan kasih karunia-Nya yang sempurna, yang tidak pernah gagal ini, kasih yang tidak pernah gagal, kasih yang selalu membuat sukses dan berhasil adalah Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Pengenalan akan penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib, disitulah pengenalan yang benar tentang kebaikan dan kasih karunia Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan dikatakan selanjutnya bahwa di ayat 6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat.
Maka termangu-mangulah teman-temannya Saulus seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara Tuhan Yesus, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Hanya kepada Saulus Tuhan berkenan menyatakan rahasianya, rahasia keselamatan, berita kebenaran yang Tuhan Yesus ingin sampaikan melalui pelayanan yang baru yang disampaikan melalui Rasul Paulus, melalui Saulus, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita lihat di situ orang-orang yang menyertai perjalanan bersama dengan Saulus pada saat itu mendengar bunyi suara tapi tidak tahu maknanya. Mereka tidak mengerti, ya. Mereka tidak menangkap suatu kata-kata seperti yang diterima oleh Saulus ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu membuktikan bahwa Allah memilih Saulus satu-satunya mengawali berita kasih karunia yang sempurna ini. Dan saudaraku, di ayatnya yang ke-15, ayat 15 dikatakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini, ya, yaitu Saulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku, nama Yesus, kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi sejak awal, ya, ketika Saulus sudah diselamatkan, Tuhan sudah memilih dia menjadi rasul satu-satunya pemberita tentang kasih karunia Allah yang sempurna kepada bangsa-bangsa lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah satu peristiwa yang sangat unik, istimewa, yang harus kita pahami dengan baik. Permulaan daripada kasih karunia Allah yang sempurna sesudah Yesus naik ke surga dinyatakan melalui keselamatan seseorang yang adalah pemberontak kepada Tuhan, yang di awal pertama kali Yesus menjumpai dia dengan firman-Nya, orang ini langsung percaya dan menerima kasih karunia Allah yang sempurna itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam peristiwa yang sangat luar biasa di mana Saulus dengan motivasi yang begitu jahat, motivasi dikuasai oleh kebencian, saudaraku, ketika Yesus berkenan menjumpainya, Yesus berkenan mengajaknya berdamai, menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, pada saat itulah seorang pemberontak diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seorang penjahat, seorang pemberontak kepada Tuhan, orang yang dikuasai oleh kebencian, yang ingin menghentikan pekerjaan Allah di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, saya bertanya pada kita, bolehkah orang yang jahat, pemberontak, yang dikuasai oleh kebencian, saudara-saudaraku, bisakah orang seperti itu perbuatannya diselamatkan? Bapak Ibu Saudaraku, bisakah orang yang sedemikian sangat luar biasa jahatnya, bisakah orang itu masuk surga, Bapak Ibu Saudaraku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita renungkan baik-baik. Kalau dinilai, kalau ditentukan, dan kalau diukur dari perbuatan-perbuatan keselamatan masuk surga itu, bagaimana caranya bisa dikatakan Saulus yang jahat ini bisa selamat karena perbuatan, Bapak Ibu Saudaraku? Perbuatan yang macam apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perbuatan macam apa yang bisa dikatakan, yang bisa dijadikan sebagai syarat untuk menyelamatkan orang seperti Saulus, saudaraku? Tidak ada. Semuanya karena kasih karunia Tuhan, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menegaskan kepada kita dan kepada semua orang, jangan pernah berpikir bahwa keselamatan saat ini adalah
dengan perbuatan-perbuatan baik manusia. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudaraku. Itu adalah kekeliruan yang besar dan kesesatan pikiran manusia. Saudaraku, kalau manusia mengatakan bahwa untuk masuk surga, untuk diselamatkan, harus ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik, itu benar adalah penipuan daripada iblis. Itu adalah penipuan daripada setan kepada manusia di dunia ini yang tidak mau menerima kasih karunia Allah yang diberikan dengan cuma-cuma seperti dialami oleh Saulus ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangankan perbuatan baik. Tidak ada perbuatan baik. Yang ada adalah perbuatan jahat, yang ada adalah kebencian, yang ada adalah pemberontakan. Itulah yang dialami oleh Saulus dan yang diperhadapkan kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi di dalam situasi yang sangat mencekam dan mengerikan itulah Tuhan mengajak berdamai. Amin. Tuhan Yesus menyatakan kasih karunia dan damai sejahteranya dan meneduhkan hati yang beringas, ya, pikiran yang sangat jahat luar biasa. Disitulah Tuhan Yesus merubah secara drastis, secara luar biasa, menyatakan bahwa Tuhan sangat mengasihi dia. Dan sebagai gambaran bahwa Tuhan itu sangat mengasihi semua orang di dunia ini, dan tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada dosa pemberontakan manusia yang tidak dapat diampuni oleh salib Kristus. Karena di situ ada kuasa Allah, kebenaran Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, bahwa pengorbanannya di atas kayu salib itu adalah penebusan yang sempurna, penyataan kasih Kristus yang sempurna, yang mulia. Dan disitulah Allah mengubah setiap orang yang tadinya adalah orang yang berdosa, dan sekarang setiap orang yang percaya seperti Saulus menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Disitulah disucikan segala kemarahan, segala dendam, segala kebencian, segala kegagalan manusia, kegagalan kita. Allah menyucikan itu di dalam darah Yesus Kristus, di dalam salibnya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat ya, ketika orang memahami, menghargai Saulus yang menjadi Paulus, menjadi rasul pembawa berita kasih karunia Allah, maka orang-orang itu, ya saudaraku, akan memuliakan Allah dengan cara yang sebenarnya, menghargai Tuhan dengan cara yang selayaknya, yaitu menerima kebenaran Allah tentang Yesus Kristus yang mengaruniakan hidup yang kekal, keselamatan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi banyak orang yang berkata, tidak cukup hanya dengan iman, kita juga harus berbuat baik, kita juga harus melakukan ini, kita juga harus melakukan itu, dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah Paulus katakan kebodohan daripada orang-orang yang mencoba menolong Tuhan. Menolong, membantu Tuhan menyelamatkan dirinya adalah suatu kebodohan dan keyakinan yang Paulus katakan itu adalah sampah. Ya, karena Saulus sudah pernah melakukan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Dia sudah dari sana. Saulus sudah melakukan perbuatan baik yang sangat luar biasa menurut agamanya, menurut keyakinannya, bahwa perbuatan-perbuatan itulah yang benar, perbuatan manusia itulah yang diperhitungkan, dan perbuatan-perbuatan manusia itulah yang membuat menjadi sempurna. Dan Saulus sudah pernah dari sana. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku? Justru kebencianlah yang timbul di hati Saulus,
sementara dia berpegang pada keyakinan yang keliru sampai dia berjumpa dengan kasih karunia Allah bahwa Yesus Kristus itulah satu-satunya yang diperlukan oleh semua orang. Yesus Kristus yang telah disalibkan itulah yang perlu disembah, yang perlu dipuji dan perlu disambut, karena Yesus Kristus telah mati berkorban, menebus dan mengampuni segala dosa manusia, dan tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Karena itu tidak ada orang yang tidak bisa diselamatkan, dan tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh darah Kristus. Maut telah dikalahkan, kuasa hukum Taurat telah digenapi, dan segala kegagalan manusia telah digantikan oleh Yesus Kristus dengan kemenangannya di atas kayu salib, penguburannya, dan kebangkitannya hidup selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kalau kita lihat mengapa kasih Tuhan yang sempurna itu sangat bisa diandalkan. Amin. Dan semata-mata Bapak Ibu Saudaraku, ya, Paulus katakan kepada semua jemaat Tuhan, sebab oleh karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, perbuatanmu. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Itu karena bersumber dari pengalaman Saulus sendiri, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Supaya manusia jangan menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa dengan perbuatan-perbuatan baiknya dia bisa diselamatkan. Ya, saudaraku, jangan menyelewengkan pengajaran kasih karunia Allah. Jangan mengembalikan manusia kepada kegagalan yang sudah pernah dialami oleh Saulus. Sekarang kebanggaan kita adalah kebanggaan karena kita tahu kasih Allah tidak pernah gagal, dan kasih karunia Allah telah menebus hidup kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Dan kita sekarang bertumbuh di dalam pengenalan akan hidup yang berkenan kepada Allah. Di dalam kasih karunia-Nya inilah kita bertumbuh bersama-sama dan dikuatkan dan disanggupkan dan dimampukan kita untuk menyaksikan segala kebenarannya kepada semua orang. Saudaraku, mari kita lihat satu bagian lagi di dalam 1 Timotius pasal 1. Disinilah kesaksian daripada Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bagaimana Allah berkenan kepadanya. 1 Timotius pasal 1, saya akan membacakan mulai dari ayatnya yang ke-12. Ya, Saulus sekarang, ya, Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, yang menjadi pemberita kasih karunia Allah yang menjadi teladan kita. Paulus mengatakan, jadilah teladan, jadilah pengikutku sama seperti aku telah menjadi pengikut Kristus. Maka kita bisa melihat gambaran bagaimana kesetiaan mengikut Allah, mengikut Kristus saat ini, apabila kita memahami seperti apa cara kerja kasih Allah yang sempurna melalui kehidupan Paulus selama dia dipercaya oleh Tuhan memberitakan segala kebaikan Tuhan di dunia ini. Begini dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 1 dari ayat 12-nya dikatakan, aku bersyukur kepada Yesus yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Amin. Jadi Yesus menganggap sekarang Saulus yang pemberontak itu menjadi seseorang yang sangat setia. Karena kesetiaan Paulus ini adalah kesetiaan Kristus yang telah menjadi kesetiaan baginya, dan itulah yang menyelamatkan hidupnya. Ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan.
yaitu di luar iman. 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Amin. Kasih Kristus Yesus yang sempurna itu dilimpahkan, dinyatakan kepada Saulus yang tadinya seorang pemberontak itu. Ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka semua akulah yang paling berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan memulai keselamatan oleh kasih karunia Allah ini dengan menyelamatkan orang yang paling berdosa, orang yang paling jahat di mata Tuhan. Ya, Paulus mengatakan dan dia mengaku dialah orangnya. Saudara-saudaraku, jadi tidak ada orang yang dikatakan jahat melebihi daripada apa yang dilakukan oleh Saulus. Tapi ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan memperoleh hidup yang kekal. Amin, puji Tuhan. Sedikit Bapak Ibu Saudaraku, saya perlu tambahkan di sini ya penjelasan tentang kata-kata di bagian 6, ayat 16 yang bagian kedua dikatakan, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka. Bapak Ibu Saudaraku, dalam terjemahan Alkitab yang berbahasa Inggris, dalam King James Bible, saudaraku, dikatakan in me first. Ya, in me first. Di dalam diri saya contoh yang pertama. Di sini tidak disebutkan pertama, tetapi di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris, dalam King James Bible, itu jelas sekali dikatakan, di dalam diri sayalah contoh yang pertama. Jadi dimulai dari Saulus, Bapak Ibu Saudaraku, ketika pertama kali dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari surga, di dalam pemberontakannya, disitulah Yesus Kristus menyatakan yang pertama kasih karunia yang sempurna, yaitu Yesus Kristus mengampuni segala dosanya, yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, lunas dibayar. Itulah kasih karunia Allah yang pertama, menyelamatkan Saulus dan yang menyelamatkan semua orang yang percaya saat ini, supaya nyata keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma. Amin. Tidak ada usaha, tidak ada perbuatan kebaikan, kesetiaan manusia, kesungguhan manusia di situ, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bahwa sepenuhnya keselamatan itu adalah kebaikan Tuhan dan diterima oleh setiap orang yang percaya dengan cuma-cuma. Itulah keselamatan hidup yang kekal, kebanggaan saudara dan saya di dalam Kristus Yesus, bahwa keselamatan itu tidak pernah gagal. Kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima tidak akan pernah gagal, karena Yesus Kristus dengan kemenangannya itulah yang merupakan dasar pengharapan bagi kita, mengapa kita mengakui bahwa kita sudah pasti diselamatkan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kepintaran atau apapun perbuatan yang kita lakukan. Tidak ada satupun yang diperhitungkan oleh Allah dari dalam diri kita sebagai sumber untuk memberikan keselamatan hidup yang kekal itu adalah semata-mata karena kebaikan Tuhan Yesus, dan tidak akan pernah gagal. Akan selalu terjaga, terpelihara sampai Tuhan Yesus datang. Roh Kudus akan menjaga hidup kita, supaya hidup kita ini bisa kita persembahkan sebagai persembahan yang
hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah kita yang sejati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita lihat di sini, saudaraku, mengapa sekarang kita sangat bersyukur dan ingin memberitahukan kabar baik ini kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara, supaya manusia tidak terus menjalani kehidupan yang keliru, karena ada banyak orang menyangka jalannya lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Tetapi karena kita sekarang, Bapak Ibu Saudaraku, telah mengenal kasih karunia Allah ini, maka kita percaya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sangat berguna, yang sangat bermanfaat, yang sangat berpeluang untuk dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Itulah sebabnya saudara-saudara dan saya selalu memberikan diri kita diperbaharui, pikiran kita diperbaharui, hati kita terus dikuatkan, pengharapan kita terus diteguhkan oleh firman Allah, saudara-saudaraku, supaya kita menjadi orang-orang percaya yang kuat dan yang teguh pendiriannya, karena itulah yang cocok dengan kasih Allah yang sempurna yang sudah kita terima. Amin. Saudara-saudara dan saya bisa menolong banyak jiwa, menolong banyak orang, saudara-saudaraku. Ya, menyatakan kasih Allah yang sempurna adalah memberitakan salib Kristus, saudara-saudaraku. Menyatakan pengenalan akan Kristus Yesus yang benar adalah memberitakan karya salib Kristus, darahnya yang kudus, yang menyucikan segala dosa dan kesalahan manusia, dan setiap orang memperoleh keselamatan hidup yang kekal dengan cuma-cuma. Itu yang Tuhan mau di dalam pemberitaan kita, bukan memberitakan tentang diri kita, memberitakan tentang keberhasilan kita, memberitakan tentang harta kekayaan kita, memberitakan tentang hal-hal yang merupakan usaha dan perbuatan kita sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, bukan itu yang menjadi berita yang harus kita sampaikan kepada dunia. Mari kita dengan jujur mengakui bahwa kasih karunia Tuhan yang sempurna, yang tidak pernah gagal, menyelamatkan setiap orang yang percaya, memberkati setiap orang yang terus bertekun di dalam kebenaran ini. Itu adalah tekad dan visi misi kita di dalam pemberitaan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Itulah yang dihargai oleh Tuhan Allah saat ini. Saudaraku, betapa senangnya, betapa bahagianya, betapa kita sangat bergembira. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selalu bersemangat saja, selalu termotivasi saja, saudaraku, untuk mengambil bagian di dalam pelayanan. Amin. Mengambil bagian di dalam pelayanan, karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Maka kemerdekaan itu kita pergunakan bukan untuk mengikuti keinginan diri kita sendiri, tetapi mengikuti pimpinan Roh Kudus, mengikuti pimpinan Tuhan, dan mengikuti kesetiaan Kristus yang sudah menjadi kehidupan yang kita miliki, yang sangat berharga untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Kiranya semangat di pagi hari ini terus mengajar kita, mendidik kita untuk selalu rindu bersama-sama melayani Tuhan. Jangan pernah tinggalkan sedetik pun, dan jangan pernah saudara-saudara ya memberikan pikiran hati saudara untuk dilemahkan oleh situasi-situasi dunia ini. Ada kasih karunia Tuhan yang menyanggupkan kita. Ada kasih Kristus yang memenuhi apa yang kita perlukan. Kasih karunia-Nya cukup membangkitkan semangat kita untuk selalu bergairah melayani Tuhan Yesus, melayani saudara-saudara kita, dan menyatakan kepada semua orang bahwa kasih Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam hati dan pikiran kita, dan kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala apa yang kita perbuat. Kita tahu bahwa itu adalah merupakan
dorongan, motivasi kita untuk menghargai kasih karunia yang sempurna ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Demikian kami Tuhan telah disirami dan juga terus disuburkan lagi Tuhan. Hati dan pikiran kami berlipat kali ganda. Engkau terus membangkitkan spirit kami, semangat kami ya Tuhan, yang dimotivasi oleh karena percaya kepada kasih karunia ya Tuhan yang sempurna ini. Kami menjadi berharga, dan apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, kami percaya semuanya itu boleh menjadi berkat yang besar dan menjadi sukacita dan damai sejahtera bagi kami dan bagi orang yang terhubung dengan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkatilah semuanya saudara-saudara kami yang telah rela hati mendengarkan kebenaran-Mu pada pagi hari ini, menjadi sumber kekuatan bagi kami semua. Kami memuji-muji nama-Mu, menyerahkan hari yang Tuhan berkati bagi kami dengan penuh kepercayaan bahwa pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Berikan kami hikmat selalu bijaksana untuk mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan kami ini dengan bersandar kepada kasih karunia-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian. Kita akan berjumpa lagi besok pagi. Amin. Terima kasih. Salam buat kita. Salam kudus semuanya saudara-saudaraku.